Kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang ID3 atau Iterative Dismiser Tree. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nathanael Walia Margatan dengan NIM 672024-103. Saya rekan Zahidan Farisi dengan NIM 672024-214. Saya Pandu Ardaya dengan NIM 672024-111. Dan perkenalkan, nama saya Zevanya Devigrasa Lengkong dengan NIM 672024-171. Perkenalkan, nama saya Jonathan Krishna Petra Saputra dengan NIM 672024-093. Nah, ID3 itu apa sih? ID3 itu sendiri adalah singkatan dari Iterative Dismiser Tree atau Induction of Decision Tree. ID3 sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Ross Winland pada tahun 1979. Nah, pengertian dari ID3 ini itu adalah algoritma matematika yang menghasilkan suatu keputusan yang mampu mengklasifikasikan suatu objek. Seperti pada gambar di samping, di mana kita bisa melihat untuk outlook itu ada keputusan kalau cerah dia humidity, overcast dia langsung yes, kalau rain dia akan bertanya tentang anginnya kuat atau lemah. Ya, lanjut. Nah, apa sih kayak gitu? Kalau begitu, apa bedanya dengan percabangan biasa yang kita pelajari di pemrograman biasanya? Nah, kalau percabangan biasa itu sendiri kita cuma mengerti kalau hasilnya itu true atau false. Dimana kalau hasil seperti yang kita lihat itu ada mulai terus bertanya apakah hari ini cerah, terus ada ya, nah, lalu akan ditanyakan apakah hari ini tanggal merah. Kalau ya, maka tidak berangkat kuliah. Kalau tidak, dia akan berangkat kuliah. Kalau hari ini tidak cerah, maka dia tidak akan berangkat kuliah. Kalau misalkan pertanyaannya bukan apakah hari ini cerah, tapi gimana keadaan hari ini atau cuaca hari ini. Pilihannya bukan cuma true atau false. Maka bisa menjadi cerah, mendung, atau hujan. Mungkin kalau cerah, dia akan bertanya apakah hari ini tanggal merah atau hari ini hari libur. Kalau hujan, dia langsung tidak berangkat kuliah. Tapi bagaimana kalau mendung? Dia kan abu-abu, tidak di antara hujan ataupun cerah. Bagaimana solusinya? Ya cukup mudah sebenarnya solusinya, kita berikan aja poin-poin seperti cerah dia akan dapatkan poin berapa, mendung dia akan dapatkan poin berapa, dan hujan akan mendapatkan poin berapa, dan itu poin itu akan dihitung. Kalau poin itu memenuhi suatu syarat, dia akan lanjut ataupun dia tidak akan lanjut. Seperti pada kita bisa dilihat, kita punya kasus poin awalnya itu 3. Kalau untuk pertanyaan pertama, cerah itu dia akan menghasilkan poin 0, mendung dia akan menghasilkan poin 1, dan hujan dia akan menghasilkan poin 2. Dan poin itu dihitung dengan cara, poin akhirnya dihitung dengan cara poin awalnya tadi dikurangi dengan jawaban dari pertanyaan 1 tadi. Misalkan kita, dimana poin awal kita 3, pilihan pertama kita itu cerah, berarti hasil dari pertanyaan 1 itu poinnya adalah 0. Maka 3 dikurangi 0 akan menghasilkan poin 3. Dimana kalau poin 3, poin akhirnya itu lebih 3, gimana dia itu lebih dari sama dengan 1, maka dia akan lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau poin akhirnya itu kurang dari 1, dia akan langsung ditentukan untuk tidak berangkat. Nah, gimana kalau misal kasusnya itu dia gimana keadaan hari ini, ada cerah, mendung, hujan, dan ada yang lain-lain lagi. Kalau misalkan pertanyaannya itu lebih banyak, awalnya kita kan buat seperti poin-poin ini kita dibuat secara manual ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada nambah lagi, kita tambahin poin lagi, kita ngitung lagi, itu bakal merepotkan banget dan kita mungkin bisa aja ngerombak kodenya kita. Nah, daripada kita buat manual seperti itu, lebih baik kita buat algoritma di mana kita itu memberikan data
dan program itu bisa membuatkan percabangan dan menentukan poin-poinnya itu tadi secara otomatis, dan saat kita menginputkan dia akan langsung memberikan hasil akhir secara otomatis. Nah, algoritma ini itu tadi yang disebut sebagai ID tree. Nah, setelah kita mengetahui konsep awal untuk membahas ID tree tadi, ya bisa dibilang ini konsep doang, karena penjelasan itu yang saya berikan tadi itu sangat sederhana. Itu digunakan karena kan supaya lebih mudah dipahami. Mungkin ada penjelasan tadi yang tidak sesuai dengan algoritma ID tree yang sebenarnya. Nah, setelah kita mengetahui konsep awalnya, kita bisa membahas ID tree yang baik atau yang proper. Di mana saya memiliki studi kasus next adalah tentang penilaian kinerja staf, di mana kita memiliki feature seperti absensi, masa kerja, hasil kerja, sikap, dan penilaian, di mana penilaian ini sebagai putusan hasil akhir, dan absen seperti feature seperti absensi, masa kerja, hasil kerja, dan sikap dia sebagai pertanyaan yang akan menentukan hasil akhir atau penilaiannya. Next. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan manual algoritma ID tree. Kita dihadapkan dengan kasus penilaian kinerja staf. Kita akan menghitung entropi total yang diinisialkan sebagai S, dan S merupakan koleksi dari 10 contoh data dengan 6 contoh positif dan 4 contoh negatif atau buruk. Ditulis dengan notasi 6 positif dan 4 negatif. Lalu kita menggunakan rumus entropinya, yaitu entropi sama dengan min P positif log 2 P positif min P negatif log 2 P negatif. Di mana P positifnya yaitu 6/10 sama dengan 0,6. P negatif sama dengan 4/10 jadi 0,4. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu entropi 6 positif dan 4 negatif sama dengan min 0,6 log 2 0,6 negatif 0,4 log 2 0,4. Lalu kita hitung bagian log 0,6-nya, yaitu menjadi 0,7369. Dan log 2 dari 0,4 yaitu min 1,3219. Sehingga min 0,6 kalikan dengan min 0,7369 ditambah min 0,4 kalikan 1,3219 sama dengan 0,4421 tambah dengan 0,5287. Hasilnya yaitu 0,971. Dan kita bisa tarik kesimpulan, yaitu nilai entropi 0,971 yang berarti kinerja staf masih cukup campur antara baik dan buruk. Dan yang selanjutnya, lalu kita masuk ke bagian gen absensi. Value-nya yaitu ada baik, sedang, dan kurang. Nah, di sini di dalam absensi ini kita mulai dari yang baik, yaitu 4 positif dan 0 negatif. Yang berarti ada 4 orang yang absensinya baik dan semuanya kinerja baik. Tidak ada yang buruk.
Karena seluruh contoh seragam, semua positif atau semua baik, maka entropi sama dengan 0. Atau tidak ada ketidakpastian, semua datanya sudah jelas dan konsisten. Dan pada yang kedua, yaitu sedang, dinotasikan sebagai 2 positif dan 3 negatif. Yang berarti ada 2 orang yang berkinerja baik dan 3 orang yang berkinerja buruk. Di sini datanya dicampur, maka entropi bernilai lebih tinggi. Kita akan menghitung dengan rumus entropi 2 positif, 3 negatif sama dengan min 2/5 log 2/5 dikurangi 3/5 log 2 3/5. Lalu kita akan menghitung bagian-bagiannya, yaitu 2/5 itu menjadi 0,4, 3/5 itu menjadi 0,6, log 2 dari 0,4 itu negatif 1,3219, dan log 2 0,6 itu negatif 0,7369. Lalu kita hitung jadi negatif 0,4 kali negatif 1,3219 ditambah min 0,6 kalikan min 0,7369 0,5287 ditambah 0,4421, dan hasilnya itu 0,971, yang dapat diartikan nilai absensi sedang menghasilkan ketidakpastian tinggi karena datanya tercampur antara baik dan buruk. Lalu yang ketiga, itu ada absensi kurang, dinotasikan sebagai 0 positif dan 1 negatif, yang berarti ada 1 orang yang absensinya kurang dan semuanya berkinerja buruk. Karena seluruh data seragam atau semua negatif, tidak ada kebingungan sama sekali pada kategori absensi kurang. Lalu masuk ke gen masa kerja. Kita diberikan value baik dan kurang. Yang pertama kita akan masuk yang baik dulu, yang dinotasikan sebagai 3 positif dan 0 negatif. Yang berarti ada 3 orang yang masa kinerjanya baik dan semuanya berkinerja baik, tidak ada yang buruk karena isinya seragam, semua positif, maka entropinya 0. Dapat diartikan tidak ada kebingungan. Lalu yang kedua, masa kerja kurang, yang dinotasikan sebagai 3 positif dan 4 negatif, yang dapat diartikan ada 3 orang yang berkinerja baik, 4 orang berkinerja buruk. Datanya tercampur sehingga entropinya tidak kosong. Kita hitung menggunakan rumus entropi sama dengan negatif 3/7 log 2 3/7 dikurangi 4/7 log 2 4/7. Lalu kita hitung bagiannya dulu. 3/7 itu yaitu menjadi 0,428, 4/7 itu menjadi 0,571, dan hasil dari log 2 0 dari 0,428 itu menjadi negatif 1222, dan hasil dari log 0,571 yaitu 0,807. Nah, kita hitung jadi negatif 0,428 dikalikan dengan negatif 1222 ditambah dengan negatif 0,571 dikalikan dengan 0,807
yaitu jadi 0,523 ditambah 0,461, hasilnya yaitu 0,985. Dapat diartikan kategori masa kerja kurang memiliki ukuran baik dan buruk sehingga ketidakpastian tinggi. Dan selanjutnya kita akan menghitung gain masa kerja. Formulanya yaitu gain sama dengan entropi dikurangi entropi S dikurangi P baik entropi S baik dikurangi P kurang entropi S kurang dengan total data yaitu 10 orang dengan 3 masa kerja baik yaitu menjadi 0,3 dan 7 masa kerja kurang baik masukkan 7/10 ya menjadi 0,7. Lalu kita hitung gain 0,971 dikurangi 0,3 0 dikurangi 0,7 kalikan 0,985 jadi 971 dikurangi 0 dikurangi 0,6895 dan hasilnya yaitu 0,2815 yang dapat diartikan untuk sementara yaitu untuk atribut masa kerja mampu mengurangi ketidakpastian tetapi tidak sekuat atribut lain misalnya absensi. Selanjutnya Ya, dan untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada gain hasil kerja. Sekarang sebagai pembanding, coba kita lihat atribut hasil kerja. Atributnya ini kan memiliki dua nilai, yaitu tepat dan kurang tepat. Nah, di sini terlihat jelas perbedaannya. Coba kita lihat pada S tepat, ya kan entropinya 1, yang berarti ini nilai maksimal ketidakpastian. Jumlah positif dan negatifnya ini sama persis. Dan kemudian pada S kurang tepat ini entropinya 0,918 yang ini juga sangat tinggi, mendekati 1. Dan setelah kita masukkan ke dalam rumus gain, yaitu entropi total dikurangi bobot entropi tiap cabangnya, karena kedua cabangnya ini masih memiliki tingkat kekacauan atau ketidakpastian yang tinggi, information gain yang dihasilkan itu menjadi sangat kecil, yaitu hanya 0,0202. Dan artinya ini atribut hasil kerja ini tidak memberikan banyak informasi yang berguna untuk memisahkan data kita nanti. Dan untuk selanjutnya perhitungan gain sikap. Dan untuk di sini atribut sikap memiliki 3 nilai atau cabang, yaitu baik, sedang, dan buruk. Untuk nilai entropinya untuk sikap baik dan sikap buruk, nilai entropinya itu adalah 0. Nah, kenapa 0? Karena datanya sudah seragam atau murni, di mana semuanya itu sudah positif atau semuanya negatif. Ini kondisinya sangat ideal ya. Sementara untuk sikap sedang entropinya masih 1, yang artinya datanya masih tercampur rata antara positif dan negatif. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus gain juga, yaitu lagi entropi total dikurangi bobot entropi tiap cabangnya, kita mendapatkan hasil gain yang cukup besar, yaitu 0,571. Nah, angka ini tinggi karena berkontribusi dari cabang baik dan buruk yang sudah murni tadi. Nah, untuk kesimpulan, setelah kita menghitung gain untuk keempat atribut yang ada, ini rangkuman yang kita dapatkan. Yang pertama, gain absensi itu sebesar 0,4855. Kedua, gain masa kerja itu sebesar 0,2815. Ketiga, gain hasil kerja yang tadi kita hitung itu paling rendah di 0,0202. Dan yang terakhir, gain sikap yang sebesar 0,571. Nah, berdasarkan prinsip ID3, kita harus memilih atribut dengan gain tertinggi sebagai pemecah masalah utama. Dan karenanya atribut sikap itu kita pilih sebagai root node atau akar dari pohon keputusan kita. Dan nantinya cabang dari pohon ini akan diteruskan ke iterasi
ke iterasi berikutnya ya, untuk memproses data yang masih belum murni. Oke, kita masuk ke dalam codingannya. Di sini yang pertama kita menggunakan library Pandas, NumPy, dan Math, yang dimana Pandas itu digunakan untuk analisis dan manipulasi data. Lalu NumPy ini untuk manipulasi array, lalu Math ini kita gunakan untuk menggunakan fungsi yang ada di Math, yaitu matematika. Yang kedua yaitu dataset, di mana dataset itu kita ambil dari yang sesuai dengan topik kita. Lalu di sini kita ada data frame ini agar dataset agar lebih rapi, bisa difilter, diurutkan, dan dihitung. Ini tuh kayak Excel, jadi contoh absensi, kalau absensi itu ada baik, sedang, dan selanjutnya. Yang sama dengan masa kerja, itu memiliki kolom yang di bawahnya itu ada baik, kurang, dan selanjutnya. Next. Oke, kita mulai dari function yang pertama, yaitu function calculate entropy. Function ini tuh digunain untuk buat hitung entropi per fiturnya. Baik berapa atau sedang berapa. Nah, yang pertama yaitu target sama dengan dataset dalam kurung siku penilaian ini adalah untuk dataset, untuk target masuk ke dataset dan mencari kolom penilaian. Lalu di sini ada if else untuk mengecek jika kolom kosong maka akan berhenti. Nah, lalu ada selanjutnya const sama dengan target concat value const itu untuk menghitung berapa jumlah masing-masing nilai unik di dalam target. Misal, jika isinya baik, buruk, maka const akan menyimpan baik itu ada 2, buruk itu 1. Lalu entropi sama dengan 0 ini untuk wadah kosong bernama entropi. Nah, lalu ini ada perulangan for con, in, const, dan sampai entropi minus sama dengan P kali matlog 2 ini perhitungan entropi yang sudah dibahas teman saya di awal. Kalau sudah, nanti value yang ada di entropi ini akan di-return ke entropi yang awal, yang entropi sama dengan 0, akan diisi oleh nilai entropi yang dihitung saat tadi. Lalu kita masuk ke function find best features. Nah, function ini untuk mencari nilai fitur terbaik di antara fitur yang ada di setiap gain. Nah, itu nanti akan dibandingkan. Lalu yang pertama yaitu total entropi sama dengan calculate entropi dataset, itu untuk menghitung semua entropi. Lalu base gain sama dengan minus 1, ini untuk tempat menyimpan base gain untuk dibandingkan. Lalu base fitur ini untuk tempat menyimpan fitur akhir. Lalu ada perulangan. Nah, di perulangan itu kita di wake entropy itu menyiapkan wadah untuk menghitung jumlah entropi cabangnya. Lalu di for val in value sampai ke wake entropy plus sama dengan prop dikali calculate entropy, ini untuk menghitung entropi subset itu dikalikan dengan bobotnya, lalu dimasukkan ke total menghitung nilai total entropi. Lalu gain sama dengan total entropi dikurangi wake entropi untuk menghitung gain yang sekarang, entropi awal dikurangi dengan entropi yang sudah dipecah. Lalu ada if gain itu sampai ke base fitur sama dengan fitur, ini untuk mencari fitur terbaik. Ini untuk dibandingkan. Nanti kalau gainnya nilainya lebih bagus dibanding base gain, nanti base gain akan digantikan dengan nilai gain yang lebih baik dari base gain yang sekarang. Dan juga base fitur nanti akan nge-return ke base features. Next. Kita akan masuk ke function build tree. Function build tree ini untuk menentukan nilai gain terbaiknya akan dibuat poin keputusannya atau tree-nya, di mana nilai gain lebih bagus akan ditempatkan di atas nilai gain yang lebih rendah. Yang pertama yaitu if len ini, if len sampai nge-return ilog ini,
untuk ngecek apakah penilaian itu sama sejenis, kalau sejenis apa enggak, kalau enggak skip. Misal misal di sikap itu ada baik, maka akan langsung temukan hasilnya yaitu baik. Lalu di if line fitur sama dengan 0 itu untuk ngecek kalau fitur campur aduk, misal ada baik atau buruk, nanti akan diambil modus atau nilai terbanyaknya. Misalnya ada baik, buruk, maka kan baiknya 2, buruknya 1, maka yang diambil adalah baik hasilnya. Lalu ada base fitur sama dengan find base features dataset. Dalam parameter dataset features ini untuk inisiasi base fitur yang disesuaikan dengan find base feature function find base feature tadi yang di sebelumnya. Lalu tree sama dengan base fitur ini untuk bikin tree dengan gain paling banyak menjadi paling atas. Contohnya tadi sikap itu gain paling atas, gain paling banyak, maka akan dijadikan posisinya akan menjadi paling atas dulu. Lalu remaining features ini untuk menghindari double note. Misal jika fitur sikap udah ada, maka tidak perlu dicari lagi di bawah-bawahnya nanti. Lalu ada perulangan for val in dataset ini sampai ke subtree. Ini untuk cabang untuk setiap nilai unik di fitur yang terbaik. Kalau sudah nanti akan nge-return tree-nya. Lalu kita ada function predict. Ini untuk menentukan hasil nilai akhir dari inputan user. Dengan cara menghitungnya itu user menginput, lalu predict ini akan mencari di tree-nya cocok atau tidak. Kalau cocok akan meng-looping terus hingga menemukan jawabannya yang sesuai. Lalu ini ada perulangan for features ini sampai ke value query get features. Ini untuk value query concat get dalam kurung parameter fitur ini untuk mendapat jawaban dari si user. Lalu ada ngecek if value not in branch. Ini untuk ngecek jika tidak ada cabang, itu maka akan nge-return tidak pasti jawabannya. Misal di sikap itu ada baik, sedang, dan buruk. Tapi user menginput itu sangat buruk. Nah, itu tuh di luar dari prediksi yang ada, di luar dataset yang ada. Maka akan di-return tidak pasti karena tidak ada cabangnya. Lalu result sama dengan branch dalam kurung siku value ini untuk hasil jawaban dari user yang akan sesuai dengan cabang jawabannya. Misal tadi sikap lagi, nah fitur sikap. Misal sikap baik, maka akan menuju ke branch baik. Lalu kita ke if is instance ini untuk ngecek apakah sudah sampai down atau masih ada cabang lain. Tadi kan sikap kan si user milihnya baik. Nah, di baik itu udah sampai lift-nya atau down-nya atau masih ada cabang lain, itu akan dicek lagi. Nah, di function print detail calculation, bagian kode ini adalah fungsi yang bertugas menampilkan proses perhitungan ID tree secara lengkap. Sebelum decision tree dibentuk, fungsi ini menampilkan langkah-langkah matematis mulai dari menghitung entropi, total dataset, menghitung entropi pada setiap atribut, menghitung weight entropi, hingga mendapatkan nilai information gain untuk masing-masing atribut. Tujuannya supaya kita dapat melihat bagaimana algoritma ini menentukan atribut mana yang paling informatif. Jadi bukan sekedar langsung dapat pohon keputusan, tapi kita juga dapat melihat dasar logikanya lewat tabel entropi dan gain. Dengan cara ini, hasil yang muncul pada decision tree benar-benar dapat dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan
cara hitungan. Nah, di bagian loop, program ini masuki proses perhitungan information gain untuk setiap atribut. Bagian kode ini melakukan iterasi pada semua fitur, dataset, efisiensi, masa kerja, hasil, dan sikap. Setiap atribut akan dihitung detail komponennya melalui dari jumlah data pada setiap nilai kategori, bobotnya terhadap keseluruhan data, entropi subset, hingga kontribusi entropi. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel agar terlihat jelas proses matematisnya. Nah, setelah kontribusi entropi dijumlahkan, program menghitung entropi tertimbang atau ENU. Kemudian dilakukan pengurangan entropi awal dataset dengan entropi tertimbang untuk mendapatkan nilai information gain dari atribut tersebut. Proses ini diulang untuk semua fitur sehingga kita bisa mengetahui mana yang memiliki gain terbesar dan paling cocok menjadi node pertama pada pohon keputusan. Nah, di sini setelah semua atribut dihitung nilai entropi dan gainnya, program menampilkan tabel ringkasan untuk mempermudah analisis. Tabel ini menyajikan setiap atribut beserta nilai information gain dan nilai entropi tertimbangnya. Nah, selanjutnya program mengurutkan seluruh atribut berdasarkan nilai gain dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dengan cara ini kita langsung dapat melihat atribut mana yang paling informatif atau paling berpengaruh terhadap keputusan. Atribut yang berada di peringkat pertama yaitu memiliki nilai gain tertinggi, kemudian dipilih sebagai node awal atau root pada pohon keputusan. Itulah mengapa atribut tersebut menjadi pertanyaan pertama yang digunakan sistem sebelum menunjukkan cabang berikutnya. Nah, ini bagian eksekusi program. Pada bagian ini, program mulai menjalankan proses utamanya. Pertama, setiap memanggil fungsi print detail calculation untuk menampilkan seluruh perhitungan entropi dan information gain. Tujuannya supaya kita dapat melihat secara lengkap alur matematis sebelum pohon keputusan dibangun. Setelah proses perhitungan selesai, program melanjutkan ke tahap kedua, yaitu membangun struktur pohon keputusan menggunakan fungsi build tree. Pohon ini tersusun berdasarkan nilai gain tertinggi yang sudah dihitung sebelumnya, sehingga atribut yang paling berpengaruh menjadi node pertama. Kemudian program memasuki tahap interaktif. Pengguna dapat memasukkan data staf baru melalui 4 input, yaitu absensi, masa kerja, hasil, dan sikap. Data yang dimasukkan user akan dicocokkan dengan jalur pada decision tree untuk menentukan penilaian akhir. Prediksi kemudian ditampilkan di layar dan proses dapat diulang sampai pengguna mengetik X sebagai keluar. Nah, yang pertama kita lihat total entropi dataset, yaitu 0,9710. Ini menunjukkan tingkat ketidakpastian sebelum data dipisah. Di bawahnya ditampilkan perhitungan untuk atribut absensi. Setiap kategori absensi baik, sedang, dan kurang dihitung jumlah datanya, bobotnya, entropi subsetnya, dan kontribusinya. Setelah seluruh kontribusi entropi dijumlahkan, kita mendapatkan entropi tertimbang sebesar 0,4855. Lalu informasi gain dihitung dari entropi total dikurangi entropi tertimbang. Hasilnya gain absensi adalah 0,4855. Artinya atribut absensi cukup membantu dalam memisahkan data penilaian. Nah, di atribut masa kerja, kategori yang ada hanya 2, yaitu baik dan kurang. Untuk setiap kategori dihitung bobot, entropi subset, dan kontribusi entropinya. Setelah dijumlahkan entropi tertimbang untuk ini bernilai 0,6897. Dan hasil tersebut, informasi gainnya untuk masa kerja adalah 0,2813 karena gainnya lebih rendah dibanding absensi.
berarti atribut masa kerja kurang efektif sebagai pemecah data utama. Nah, di bagian atribut hasil, pada gambar ini kita melihat perhitungan untuk atribut hasil dengan kategori tepat dan kurang tepat. Hasil perhitungan menunjukkan entropi tertimbang sebesar 0,9510 yang hampir sama dengan entropi total. Karena pemecahannya tidak mengurangi ketidakpastian dengan signifikan, informasi gainnya kecil, yaitu 0,0200. Atribut hasil ini hampir tidak memberikan informasi baru yang berguna dalam menentukan penilaian. Nah, ada atribut sikap dengan kategori baik, sedang, dan buruk. Untuk masing-masing kategori, bobot dan entropi subset dihitung dan dijumlahkan. Total entropi tertimbangnya adalah 0,4000. Dan ini menghasilkan informasi gain yang sebesar 0,5710 yang merupakan nilai tertinggi di antara semua atribut. Artinya, atribut sikap memberikan informasi paling besar dan menjadi kandidat terbaik sebagai pemecah pertama pada pohon keputusan. Nah, di sini ringkasan hasil information gain menampilkan ringkasan keseluruhan perhitungan. Semua atribut diurutkan berdasarkan nilai informasi gainnya. Hasilnya, sikap memiliki gain tertinggi yaitu 0,5710. Diikuti absensi dengan 0,4855, lalu masa kerja dengan 0,2813, dan yang terakhir ada hasil dengan hasil gain yang terkecil yaitu 0,0200. Jadi ringkasan ini atribut dengan gain tertinggi sikap, yaitu sikap yang dipilih sebagai akar pada pohon keputusan karena dia paling efektif dalam mengurangi ketidakpastian data. Nah, dari output tersebut terlihat bahwa ketika input user cocok dengan jalur yang ada di pohon keputusan, sistem memberikan hasil yang pasti seperti baik atau buruk. Tetapi ketika input tidak ditemukan dalam struktur pohon, misalnya karena nilai yang jarang muncul, sistem memberikan label tidak pasti dan menggunakan nilai mayoritas sebagai prediksi cadangan. Oke, next. Nah, di slide ini, pohon ini memvisualisasikan bagaimana ID3 memiliki pertanyaan yang tepat di setiap langkah sebelum menghasilkan keputusan akhir. Oke, next. Nah, slide dihasilkan dari pohon keputusan tadi. Setiap rule diambil di jalur akar sehingga daun. Setiap jalur yang diubah menjadi aturan if sampai then. Misalnya, jika sikap sama dengan baik, maka penilaiannya adalah baik. Jika sikapnya sama dengan buruk, maka penilaiannya buruk. Nah, jika sikap sedang dan absensinya baik, maka penilaiannya dianggap baik. Aturan ini mewakili bagaimana model mengambil keputusan. Semakin dalam jalurnya, semakin banyak kondisi yang harus dipenuhi sebelum sistem menghasilkan prediksi. Oke, next. Nah, berdasarkan perhitungan manual, entropi dan gain, serta implementasi kode Python dengan algoritma ID3, dapat disimpulkan bahwa algoritma ID3 membangun pohon keputusan dengan memilih atribut paling informatif menggunakan perhitungan entropi dan gain. Yang kedua ada, dari seluruh atribut, jika memiliki nilai gain tertinggi sehingga menjadi root node pada pohon keputusan. Yang ketiga ada pohon keputusan yang terbentuk mampu memprediksi penilaian staf baru berdasarkan 4 atribut, absensi, masa kerja, hasil, maupun sikap. Nah, yang keempat ada proses prediksi berjalan otomatis dengan menelurusi cabang pohon hingga mencapai keputusan akhir. Secara keseluruhan, algoritma ID3 efektif digunakan untuk klasifikasi sederhana seperti penilaian kinerja staf. Oke, next.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.